Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB transisi lagi. Jika dihitung sejak awal pandemi, DKI Jakarta sudah menerapkan 2 jenis kebijakan untuk mengendalikan pandemi corona. PSBB dengan beberapa kali perpanjangannya dan PSBB transisi dengan lebih banyak lagi perpanjangannya. Apakah kebijakan itu terlihat mampu mengendalikan pandemi? Jadi kebijakan PSBB dan PSBB transisi kami sudah meneliti sejak 10 April. Pertama kali diberlakukannya PSBB hingga perpanjangan yang ketiga, kemudian masuk PSBB transisi hingga perpanjangan yang ketiga sampai di akhir Juni. Dan pada akhirnya kesimpulan kami mengatakan PSBB transisi itu tidak efektif dan bahkan kami bisa katakan tidak ada gunanya. Memang harus diakui ada penurunan prevalensi, tapi naik atau turunnya prevalensi bisa jadi bukan karena tepat atau tidak tepatnya kebijakan, tapi karena banyaknya jumlah tes yang dilakukan. Yang pasti, angka kumulatif penambahan kasus harian masih sekitar 1000-an. Artinya, transmisi atau penularan di masyarakat masih terus terjadi. Yang menarik, setiap kali akan ada perpanjangan PSBB dengan apapun istilahnya, seringnya gubernur mengatakan bahwa kasus pandemi COVID-19 terkendali. Berapa kali gubernur juga memang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 di DKI Jakarta belum terkendali dan meminta masyarakat untuk tidak kendor, disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tapi dengan begitu, artinya masih tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berlalu. Di sisi lain, berdasarkan riset FKUI, sudah banyak tenaga kesehatan yang kelelahan. Memang, mereka adalah garda terdepan dalam pengobatan kasus pandemi COVID-19. Tapi masyarakat adalah garda terdepan juga untuk mencegah penyebaran. Sudah 9 bulan kita hidup dengan perasaan khawatir terinfeksi COVID-19. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Keluarga kehilangan anggota keluarganya, pekerja kehilangan pekerjaannya, yang berusaha kehilangan kesempatan untuk berusahanya. Hampir semua terdampak. Sekarang, PSBB transisi diperpanjang. Menurut para ahli, ini memang PSBB yang bisa dibilang sia-sia. Bahkan ada yang menyebut ini adalah PSBB abal-abal. Bisa jadi, kebijakan itu diambil karena pertimbangan roda ekonomi yang harus berputar. Tapi apapun alasannya, masyarakat harus mengambil tempat dalam perang melawan corona. Kita harus bersikap, paling tidak, disiplin menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah penyebaran.